الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwatil kiram rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam yang barokah ini kita bisa berkumpul bersama, bersilaturahim, sekaligus menguatkan azam kita akan terciptanya kebangkitan Islam yang saya sepertinya sangat optimis beberapa tahun lagi akan tercapai insyaallah. Kebetulan saya juga baru pulang dari Bali ya, baru semalam sampai jam 2. Jadi ada memang kalau yang sudah di Bali pasti tahu bahwa di Bali itu ada masjid namanya Baitul Ma'mur yang rata-rata per hari jamaah salat subuhnya 1.200 orang setiap hari. Jadi saya sempat kaget pas hari Ahad ngisi kajian di sana. Saya bilang, ini jamaah pada saat saya dari hotel, saya nginep di Hotel Aston itu sudah orang naik motor itu saya pikir mau kemana karena masjid itu cukup jauh dari tempat saya nginap. Ternyata mereka bilang ini Ustaz mau ke Masjid Baitul Ma'mur. Pas di sana memang sampai parkir motor dan mobil pun tidak muat. Ya, dan memang yang sekali lagi saya kagumi persis seperti di sini jamaah akhwatnya lumayan banyak. Saya berasumsi biasanya yang banyak ini pastilah rata-rata adalah single semua ya. Ya berharap supaya ketemu sama ikhwan yang aktif di subuh, ternyata ikhwannya malah nggak ada gitu. Tapi di sana memang luar biasa banyak, dan ini yang memang menjadi satu hal yang luar biasa. Bahkan kemarin panitianya bilang bahwa Salman ITB itu pernah membuat penelitian terhadap masjid yang paling produktif di subuhnya itu ternyata Masjid Baitul Ma'mur di Bali itu menjadi peringkat 1 menurut. Itulah kenapa Ustadz Bakhtiar Nasir juga saya sendiri meyakini memang jangan-jangan justru jendela Islam itu berasal dari Bali insyaallah. Mungkin istilah Pulau Dewata itu nanti diganti ya, dengan pulau yang lebih namanya lebih islami. Ikhwatil iman, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, satu hal ketika membahas tentang subuh ya, yang diadakan oleh pejuang subuh, saya luar biasa ya hari ini bisa berkumpul. Walaupun saya nggak tahu ikhwannya malu-malu di sana nggak kelihatan itu ya. Akhwatnya lebih banyak. Ini apa karena akhwatnya rata-rata pengurus masjid enggak ya? Atau mungkin ikhwannya mungkin malam ini lagi operasi untuk misa Natal enggak juga kan, nggak ada pastinya. Tetapi mungkin memang hari ini mudah-mudahan bukan sekedar materi yang kita dapatkan tapi juga tekad untuk menyebarkan semangat untuk menggiatkan subuh khususnya di masjid terdekat, dan mungkin para akhwat juga adalah memotivasi kerabatnya khususnya yang laki-laki ya, untuk bisa mendatangi waktu subuh dengan baik. Panitia meminta pembicara itu ada 4, dan setahu saya dari 4 pembicara mulai dari saya, Ustadz Bakhtiar Nasir, Ustadz Salman, dan Ustadz Felix itu tidak satu pun diberi kantor mau ngomongin apa. Saya khawatir juga nanti ini ada kaitannya malah terjadi pengulangan materi yang sama gitu. Panitia bilang sesuai dengan kafa'ah antum aja, karena saya selama ini aktif di bidang konseling khusus para remaja, termasuk juga penanganan parenting di orang tua untuk anak-anak bermasalah, maka saya menjadikan subuh ini sebagai sebuah solusi atas kemaksiatan diri khususnya anak-anak bermasalah.
Kenapa? Nanti kita akan bahas. Karena hampir semua anak-anak bermasalah yang muncul yang saya tangani, termasuk remaja-remaja bermasalah, itu cirinya dua. Pertama, bangunnya suka kesiangan. Yang kedua, lama di kamar mandi. Bangunnya suka kesiangan, kedua lama di kamar mandi. Jadi kalau ada anak remaja atau kita yang punya dua ciri ini warning. Gampang sekali dibawa kepada penyimpangan. Beberapa remaja yang konseling masa yang kena narkoba, pornografi, perilaku menyimpang, kecanduan game online, cirinya dua ini. Kenapa mereka bangunnya suka kesiangan? Pasti karena mereka begadangnya udah waktu malamnya udah nggak beres. Ya, melanggar larangan Bang Haji yang jelas ya. Maka kalau Bang Haji Roma jadi presiden nggak ada yang begadang kan itu ya. Berarti bangun subuh semua ya, nggak tahu juga benar apa enggak gitu. Tapi yang jelas pasti dia bangun tengah, kenapa malam hari dia begadang? Pastinya dia ingin memuaskan sesuatu yang nggak ada orang lain yang tahu. Ya, entah itu. Nah, yang kedua, lamai kamar mandi. Kamar mandi itu tempatnya jin. Ya, tempatnya syaitan. Yang kedua, eksplorasi syahwat di sana. Khusus laki-laki jadi bahaya. Makanya kenapa hal ini mau kita siasati? Yang pertama adalah terapi berkaitan dengan kenapa suka bangun kesiangan ini di sini. Pastilah subuhnya bermasalah. Ya. Karena itu inilah yang dialami oleh sebagian kita. Makanya ketika ada hadis yang mengatakan, mengabarkan kepada saya yang diberikan oleh Rasulullah SAW, man sholatil fajri arba'ina yauman kutibat lahu diberikan oleh Allah adalah bara'atan, ya. Yaitu pertama bara'atan minan nar wa bara'atan minan nifaq. Siapa yang sholat subuh 40 hari lamanya, ya, maka dicatat baginya pembebasan diri dari dua hal. Pertama dari api neraka dan sifat nifak. Hadis ini hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam sebenarnya Imam Tirmizi, ini saya salah. Yang Imam Tabrani bunyinya bukan begini. Kalau yang Imam Tirmizi, yang Imam Tabrani bunyinya man sholata lillah fi jamaah, ya. Yang sholat berjamaah, siapa yang sholat pada Allah dengan berjamaah, ya, yudrika takbiratul ula, dan mendapati takbir pertama katanya, maka dia akan mendapatkan yang namanya bara'atan minan nar wa bara'atan minan nifaq. Jadi kalau Imam Tirmizi mengatakan dia adalah sholat 40 hari berjamaah tanpa disebutkan yang namanya sholat subuh, ya, bahkan dikatakan mendapatkan takbir pertama, maka dia akan mendapatkan sama bara'atan minan nar wa bara'atan minan nifaq, pembebasan dari api neraka dan sifat nifaq. Kalau Imam Tabrani mengatakan sholat subuh, ya, sholat subuh, ya, ini riwayatnya. Tapi kalau Tirmizi hadisnya hasan, Tabrani hadisnya ini ada yang mengatakan dhaif, tapi ada yang mengatakan hasan. Tapi kita pakai dalil ini, kenapa ini menjadi satu hal yang mau kita pakai meskipun mungkin ada yang mendoifkan. Ikhwatil iman, masalah nifak inilah yang sebenarnya sumber dari munculnya kerusakan di berbagai muka bumi ini. Bahkan kalau bisa dibilang nifak inilah kenapa yang membuat akhirnya bumi ini tidak muncul lagi namanya keberkahan. Karena nifak ini muncul yang namanya iman tuh udah palsu semua. Iman ini semua udah iman kadzib, karena yang dibutuhkan oleh iman itu adalah iman shadiq. Itulah kenapa dalam suatu hadis ketika terjadinya bencana alam, Rasulullah pernah naik suatu tempat di mana ada Abu Bakar As-Siddiq dan ada juga Mus'ab bin Umair. Tiba-tiba gempa bumi. Ya, nama bukitnya waktu itu aja Gunung Sabir, Jabal Sabir. Gempa bumi pada saat Rasulullah sedang berada di atasnya. Maka Rasulullah mendiamkan bumi yang gempa itu dengan menghentakkan kaki dan mengatakan uskut anta ya Sabir, inna fawqaka an-nabi as-siddiq wasyuhada. Diam engkau ya Sabir, sesungguhnya di atas muka bumimu masih ada seorang nabi, masih ada orang siddiq, masih ada orang jujur, yang kedua masih adanya para syuhada. Maka menurut para ulama,
gempa bumi tidak akan pernah terjadi selama ada 3 orang di muka bumi ini. Pertama, masih adanya Nabi. Dalam hal ini ada yang mengatakan permisalan Nabi adalah bisa jadi pewarisnya itu orang yang berdakwah, karena dai itu adalah pekerjaannya adalah sama meneruskan pekerjaan Nabi. Yang kedua, adanya yang disebut dengan orang sidik, orang jujur. Yang ketiga adalah orang-orang bercita syuhada. Maka kalau ada suatu negeri terjadinya gempa, ya, gempa yang terjadi di suatu negeri, maka 3 orang ini bisa jadi sudah tidak ada lagi. Khususnya orang sidik, orang imannya jujur. Nah, nifak inilah yang menjadi perkara besar kita. Nah, apa aja nifak? Ya, ini asal bagaimana makna nifak? Menurut para ulama, nifak dikatakan nafiqo, yaitu tempat keluarnya hewan yang namanya yarbu. Yarbu ini sejenis tikus yang kalau kita cari tempatnya di sini keluar tempat yang lain. Ya, kita cari tempat sana keluar yang lain. Makanya beda di dalam sama beda di luar. Ya, menurut kira-kira artinya seperti itu. Hatinya mengatakan beriman, tetapi hatinya mengatakan tidak beriman, tetapi lisan jasadnya menampakkan seolah-olah beriman. Itu makna sebenarnya. Makanya nifak ini ada 2. Yang pertama nifak i'tiqadi, yaitu orang sebenarnya benci banget terhadap Islam tapi menampakkan seolah dia adalah orang yang suka terhadap Islam, melakukan provokasi dari dalam. Yang di dalam riwayat sebutkan salah satunya adalah Abdullah bin Ubay, ya, di mana pada saat terjadinya perang justru dia memprovokasi orang tidak berangkat perang. Ya, penampilan dia Islam tetapi dia memprovokasi dari dalam. Ya. Saking marahnya Umar mengeluarkan satu kalimat, da'ni unuqa hadzal munafiq ya Rasulullah tuh. Beri kesempatan aku menggal kepala munafik ini ya Rasulullah. Untungnya Rasulullah nggak jadi, nggak mengizinkan. Karena tampilannya masih tampilan fisiknya adalah Islam. Makanya Islam itu memang menghukum manusia memang bukan wilayah hati. Dalam kaidah fikih sebutkan nahnu naqumu bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Kita menghukum manusia berdasarkan apa yang nampak, mengenai urusan hati biarkan urusan Allah gitu. Tapi hukuman orang munafik ini nanti di akhirat luar biasa. Ya, dia akan berada di tingkat neraka yang paling bawah. Nerakanya paling dasar, itu namanya paling dasar itu apinya pasti paling panas. Ya, kalau yang paling atas itu adalah yang namanya Jahannam, itu adalah orang mukmin yang melakukan dosa. Makanya Jahannamiyun namanya. Orang yang paling atas ya. Ya panasnya berarti ya paling atas nggak dekat sumber api, nggak terlalu panas. Walaupun nggak terlalu panas ya ribuan kali dari panas matahari. Kan gitu. Karena siksa api neraka yang paling ringan itu kan adalah bola api yang ditaruh ke telapak kaki manusia terus membakar sampai membuat otak pecah. Itu siksaan paling ringan, dan ini terbatas, ini limited edition hanya untuk paman Rasulullah yaitu Abu Thalib. Ya, jadi kita lebih dahsyat lagi dapatnya. Ya, itu di neraka siksaan, maka jangan main-main. Karena penduduk neraka memang liyadzuqul adzab, kalau bahasa Quran paling keras siksanya. Saking kerasnya Allah memberikan dalam kitab Yaumul Akhir Umar Sulaiman Al-Ashqar mengutip dari pendapat Ibnu Qayyim dan beberapa hadis bahwa penduduk neraka itu badannya besar-besar. Jarak antara punggung kiri ke bahu kiri ke bahu kanan itu adalah 3 hari perjalanan kuda. Ya. Jadi jarak bahu kanan. Terus giginya itu sebesar gunung Uhud. Ketika ditanyakan kenapa penduduk neraka besar-besar gitu. Kata Imam Nawawi, liyadzuqul adzab, biar makin keras siksanya. Semakin besar badannya berarti semakin besar, semakin luas sarafnya untuk merasakan sakitnya disiksa. Makanya kalau mau yang badannya kecil dunia maksiat aja terus, nanti juga gede di akhirat. Karena penduduk akhirat juga gede-gede. Kalau penduduk surga kan gedenya standar ya. Standarnya juga cuman sekitar 60 hasta atau 27 meter. Penduduk surga tuh tinggi-tinggi. 27 meter kurang lebih 60 hasta. Umurnya rata-rata 33 tahun. Jadi ibu yang udah di atas 60 tahun bangga Bu, insyaallah 33 tahun Bu, masih ada peluang Bu. Awet muda, cakep semuanya insyaallah. Karena yang jelas di surga itu cirinya nggak ada jomblo. Ya. Ma fil jannati adzab, kata hadis Rasulullah riwayat Muslim sahih. Di surga nggak ada jomblo kata Rasulullah. Azab itu lajang. Jadi tenang aja kalau nggak dapat pasangan di dunia, di akhirat banyak pasangannya. Ya, nggak usah khawatir.
Bahkan oh ikhwannya dapat yang namanya remaja, ya ikhwannya dapat bidadari. Allah kasih juga buat akhwat itu adalah yatufu alaihim wildan mukhalladun. Mereka akan disekelilingi remaja berondong yang melayani itu, yang kekal. Jadi nanti ada remaja berondong namanya wildan. Wildan itu remaja berondong sekitar 14 tahun ya. Lebih cabi daripada Justin Bieber itu maksudnya. Unyu-unyu banget pokoknya insyaallah. Jadi ibu tenang aja, itu melayani kita itu. Mukhalladun, kekal. Jadi nggak usah iri. Kenapa iri dunia? Karena kita masih dunia. Karena kalau udah masuk surga, wa nazza'na ma fi sudurihim min ghillin. Nanti akan kami cabut sifat gil. Sifat gil itu sifat dendam, termasuk sifat negatif. Kalau di dunia bisa bilang bahwa, oh ini banget sih kok bisa pernah. Nah itu ngomongan di dunia. Kalau di akhirat tuh yang jelas nggak ada gil itu, nggak ada dendam, nggak ada bete. Gak mungkin surga senang-senang mulu 1000 tahun gini mulu, apa nggak bete Ustaz? Nggak sekali-sekali apa kita dibakar di neraka gitu nggak? Enggak ya, nggak ada ini. Itu nifak iktiqadi tadi kembali konteksnya adalah dia paling keras siksanya karena tadi menampilkan penampakan iman, tetapi sebenarnya hatinya adalah kotor. Tapi ada lagi yang makanya orang sudah ini tertolak imannya sebenarnya, tertolak imannya, ya. Inilah yang termasuk riwayat kenapa turunnya surat Al-Hujurat ayat 14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Telah berkata orang-orang Arab Badui kepada Rasulullah, amanna billahi ya Rasul, saya beriman kepada Allah ya Rasul. Ternyata sebelum dijawab Rasulullah, Allah langsung menolak. Ya, kata Allah, "Qul lam tu'minu," katakan ente belum beriman tuh. Bayangin ya, menyatakan cinta ditolak, sakit. Ya. Kalau yang nolak ya, perempuan sih nggak usah khawatir, bisa cari akhwat yang lain, ngantri, gak perlu bikin audisi. Ya. Ini nembak Allah, Allah tolak langsung. Kan nggak mungkin ya Allah kalau engkau tolak aku tembak Yesus, nggak mungkin ya. Ini Allah nolak langsung mengatakan kul lam tu'minu, ente belum beriman, walakin qulu aslamna, tapi katakan baru tunduk saja. Nah, salah satu asbab turunnya tuh ayat ini karena orang Arab Badui itu punya kebiasaan yang membuat dia tertolak. Pertama, karena dia jarang ngaji. Orang Arab Badui karena sering cari makan ya, berkeliling pindah tempat, nomaden, jarang ngaji. Ya membuat dia ngajinya itu pas kalau sempat doang. Nih hati-hati yang punya jarang ngaji, ngajinya kalau sempat doang. 3 tahun sekali ngaji, 3 bulan sekali karena sibuk nyari makan. Ini orang Arab Badui cirinya gitu. Dia ngajinya itu pas lagi ada di Mekah atau Madinah doang. Ya, ya kalau sempat. Makanya kalau orang ngajinya jarang-jarang tuh ngeselin. Ya orang Rasulullah lagi bahas tentang ayat tentang akidah, besok suruh datang mau diajarin sholat nggak datang lagi. Baru datang 3 tahun lagi. Rasulullah udah bahas tentang jihad, dia bengong. Rasulullah bisa ulang lagi nggak dari awal? Di awal diulang lagi, besok saya ajarkan kamu tentang sholat ya, nggak datang lagi, baru datang 3 bulan lagi. Rasul udah ajarkan tentang namanya zakat, nggak datang lagi, kan bengong. Nah guru yang ngeselin murid ngajinya kayak gini nih, datang 3 bulan sekali. Nah, makanya pemahamannya jadi parsial. Mereka itu orang Arab Badui itu kan disebutkan dalam Al-Quran itu yang apa? Mereka berprasangka pada agama ini, ya. Mereka selalu menganggap agama ini inna zonna la yuqnim lahaqi syai'a. Mereka kebanyakan adalah berprasangka zon, ya. Dan ini memang jadi masalah kalau memang kita Nah, kedua orang Arab Badui itu cirinya adalah masuk Islam karena nyari manfaat supaya dapat zakatnya aja. Maaf gitu ya, ini juga kita bersihkan hati supaya niat nggak salah gitu ya. Masuk organisasi Islam buat apa? Biar nyari jodohnya gampang. Ini juga harus na'udzubillah. Masuk organisasi Impang biar dipilih jadi presiden partai, biar jadi presiden karena didukung oleh umat Islam. Orang Arab Badui itu berharap masuk Islam supaya dapat zakat. Ya, jadi hatinya tidak. Nah, kalau itu nifak i'tiqadi, hatinya enggak, hatinya memang nolak, tapi tampilan luarnya menganggap sholat. Nah, kalau nifak amali itu adalah hatinya sebenarnya beriman, tapi perilakunya beda. Nah ini beriman tapi nggak menunjukkan keimanan, makanya disebut adalah fasik. Innal munafikina humul fasikun. Semua orang-orang munafik itu fasik. Fasik itu maknanya apa? Yaitu keluar dari sesuatu atau maknanya adalah maksiat.
Makanya pelaku maksiat itu adalah orang nifak. Nah ini penting. Pelaku maksiat itu adalah orang nifak. Ya, pelaku maksiat, ya minimal nifak amali. Dia tidak terkeluar dari Islam, tetapi dia menunjukkan bahwa dia adalah fasik keluar. Ya. Pelaku maksiat itu dia adalah orang-orang fasik yang pada dasarnya adalah orang-orang nifak. Allah yang ada di dalam imannya meyakini Allah, tetapi penampilannya tidak menunjukkan meyakini Allah. Meyakini Allah sebagai Tuhan, tapi cara berpakaiannya tidak berdasarkan perintah Allah. Ini juga yang terjadi. Meyakini Allah sebagai beri jodoh, tapi cara mencari jodohnya bukan dengan cara Allah. Ya, cara cari jodohnya dengan itu tadi pacaran. Ya. Atau kalau dihalusin sedikit ta'arufan lah. Ta'arufannya juga, aneh sih nggak pacaran Ustadz, cuman ta'arufan. Ya, cuman ta'arufannya itu adalah berduaan ketemu, terus PDKT-nya sambil jalan ke bioskop gitu ya. Ini hati-hati. Kadang-kadang ada yang bilang nggak pacaran, tapi bilangnya ta'arufan, tapi sebenarnya adalah maksiat. Makanya kalau tentang hal ini jangan ngikutin istilah. Dia nanya saya, Ustadz kan saya nggak pacaran gitu. Saya cuma berduaan aja, cuma ta'arufan kok. Saya bilang pacaran juga nggak dilarang dalam Islam, karena nggak ada ayatnya wala tafacaronu, itu nggak ada. Emang nggak ada, tapi yang dilarang itu kan justru hakikatnya berduaan. Makanya sekarang hati-hati, istilah itu banyak belintir. Dan ini memang tanda akhir zaman. Sayati alanaz zamanun yasumuna ala syai'in bighairi ismuha. Akan datang di akhir zaman orang yang menamai sesuatu bukan dengan nama aslinya tuh. Sebenarnya adalah pacaran dibilang ta'aruf. Sebenarnya adalah judi dibilang undian berhadiah. Sebenarnya dibilang bir, khamar, tapi bilang alkohol 0%. Sebenarnya dibilang adalah bukan mahram tapi beradik kakak angkat. Ini juga banyak trennya, makanya sekarang banyak, terutama para aktivis itu saya selalu bilang banyak dijebak. Ya, aktivis Islam ya PDKT-nya gitu, ngirim tausiah gitu. Sekarang tuh banyak playboy fisabilillah kan ya. Banyak kirim SMS-nya, assalamualaikum ukhti, udah sholat malam belum? Gitu ya. Mari kita hidupkan malam ini dengan sunnah Rasulullah SAW. Assalamualaikum bidadari surga, selamat pagi. Gitu. Kan ini juga hati-hati nih. Ini playboy fisabilillah modusnya kayak gini. Afwan ukti malam Jumat ada acara enggak? Emang kenapa? Nyekar kuburan bareng yuk. Loh kok gitu? Zikrul maut kan mengingat hati menjadi tenang, mengingat kematian hati menjadi tenang. Maka pujiannya pun juga gitu. Kalau ngelamar juga beda kan kalau playboy fisabilillah. Maukah telapak kakimu menjadi surga bagi ibuku nanti kan gitu. Jadi bahasanya gitu. Lain. Bapak kamu ustadz ya kenapa? Soalnya cintaku bertasbih dekat kamu. Jadi kalau dipahami gini, makanya orang-orang fasik itu muncul dengan menamakan istilah apapun, mengganti istilah, tapi maksiatan itu dilakukan dengan mencari dalil. Ya, nah memang harus kita coba pahami, inilah hal yang harus kita coba atasi. Makanya kemaksiatan bisa dibungkus dengan berbagai macam istilah. Kemaksiatan bisa dibungkus dengan berbagai. Nah, inilah orang munafik bisa nyari-nyari dalil. Bisa nyari-nyari dalil untuk membungkus kemaksiatannya. Ya. Bahkan Quran itu bisa dimain-mainin buat dalil demi kepentingan politik kan gitu. Selalu saya sampaikan orang kalau benci sama partai yang berlambang pohon pakai dalil Quran. Allah berfirman fala taqraba hadhihi sajarah, jangan kamu dekati itu pohon kan gitu. Ini kan ada dalilnya, ini sebenarnya ngelarang orang supaya jangan dekati partai, ngelarang Nabi Adam supaya jangan dekati pohon. Itu. Makanya dibilang nih dalilnya mengatakan jangan dekati itu pohon ya. Ulama yang di bawah pohon ini punya dalil juga. Laqad radhiyallahu anil mu'minina idz yubayyunaka tahta syajarah. Sesungguhnya Allah meridhoi orang-orang yang bersumpah setia di bawah sebuah pohon. Kalau bersumpah setia aja diridhoi apalagi berkarya. Ingat dalil tuh bisa dipakai-pakai, hati-hati ya.
Ikhwan kalau menekan akhwat juga gampang. Ingat akhwat, arijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki itu pemimpin bagi kaum perempuan. Akhwat juga bisa banyak dalil. Ingat ikhwan, jannatu tahta aqdil mu'ahad. Surga di bawah telapak kaki ibu. Mau masuk surga, nih cium kaki. Jadi jangan main-main. Dalil kalau nggak pas nanti malah jadi orang-orang munafik seneng untuk begitu. Karena memang membungkus kemaksiatannya dengan hal itu. Jadi jujur aja ya. Saya bilang ada yang datang ke saya, Ustadz, tolong carikan anak jodoh. Ya, kebetulan saya di suatu kampus. Kalau bisa jodohnya itu ahwat kampus ini juga. Terus dia dari jurusan ini. Kalau bisa sih tingginya 167 cm. Saya bilang udah detail banget. Terus pakai kacamata. Ini mah udah nunjuk sama satu orang, saya bilang gitu. Wah, dia bilang ini mah udah jelas nih. Dia bilang gitu. Boleh nggak? Ya, saya bilang makanya banyak kita yang kadang nipu. Hati sudah terpaut tapi minta sholat istikharah. Padahal dari hati udah pernah terpaut banget tapi minta istikharah, dikasih tahu jangan milih dia, kesel sama Allah. Ya Allah kok gitu banget sih? Kan saya pengen. Ya kau gitu jangan istikharah, mintanya sholat hajat. Ya kalau istikharah kan ya berarti kan udah ngebet banget sama dia. Ya udah sholat hajat aja biar jadi gitu. Terima resikonya. Kalau istikharah jangan kesel. Kalau Allah bilang jangan, tahu kesel. Kok nggak diseridoin Allah kan gini. Allah mah gitu kan gitu kan. Jadi memang kita harus belajar gitu. Saya selalu bilang kalau ada yang ini, Bang, ada kelas saya tuh, saya mau ini sama dia Bang, udah lama banget kenal. Saya mau ini apa perlu istikharah dulu. Ente berapa kali SMS-an sama dia sehari? Lebih dari 20 kali udah nge-istikharah. Itu mau udah lewat itu. Nah ini kembali konteksnya tadi nifaq amalin. Maka tadi, nah bagaimana pelaku maksiat itu dalam konteksnya cirinya dua ini tadi yang saya bahas. Bangun suka kesiangan, lama di kamar mandi. Ya. Jadi warning tuh kalau ada orang tua kita. Makanya Ibnu Taimiyah bilang gini, sesuatu yang melanggar sunnatullah itu pasti rusaknya kepada perilaku. Sunnatullah banyak langgar kita ada sunnah biologi metabolisme tubuh. Subuh bangun itu melewati batas waktu, bahkan tidur pada saat azan itu juga melawan. Jangan biasakan anak kita yang punya anak itu adalah untuk tidur pada saat azan, karena azan itu sebenarnya jam dimana metabolisme tubuh itu harusnya bangun. Kalau masih bayi minimal dia bergerak, bangun, keluar dari tidur dalam dia ke tidur dangkal. Ya minimal dia bergerak gitu, setelah itu dia tidur lagi nggak masalah untuk bayi. Karena dia harus dikasih alarm yang menunjukkan bahwa waktunya sholat itu adalah waktu dimana setiap mukmin harusnya bergerak. Minimal akar dalam pikirannya. Nah sementara kalau kembali dalam konteksnya, kalau pelaku maksiat ini makanya akhlaknya tidak kokoh, akhlaknya itu dia ngelihat ya, akhlaknya tidak sempurna. Kalau iman yang benar itu akhlaknya kokoh. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah ulaika humus shadiqun. Jadi akhlaknya mereka memang orang-orang yang shadiq, orang-orang yang benar, karena mereka lam yartabu. Makanya diumpamakan dalam surat Ibrahim ayat 4 itu sebagai yang pohon yang kokoh. Alam taro kaifa daraballahu kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha tsabit wa faruha fis sama, kan gitu. Jadi kalau yang pohon iman yang kokoh itu diumpamakan seperti pohon yang kokoh, yaitu akarnya menujam ke bumi, dahannya menjulang ke langit. Makanya pohon yang baik itu bukan yang banyak dahannya tapi akarnya akar ya keropos. Ya dahannya dahan beringin, akarnya akar toge. Ini enggak. Ya. Makanya dia pada saat angin angin muncul jatuh. Muncul. Ya dia angin ribut datang langsung tumbang. Karena akarnya tidak sebanding dengan dahannya. Kalau ini yang terjadi kepada seorang mukmin, maka yang terjadi dia benar-benar apa yang tampilan dia apa adanya. Ya sementara kalau orang-orang munafik itu cirinya dua, akhlaknya itu nggak kokoh. Saat sendiri beda dengan saat bersama. Ya tergantung stimulan luarnya. Kalau kasarnya pragmatis, wanipiro itu. Apa manfaatnya buat saya?
Ya, makanya saat bersama-sama dia menunjukkan seolah-olah dia adalah bagian dari jamaah ini. Ya, makanya saya selalu katakan jangan percaya dengan semangat kolektif. Ini kalimatnya Said Qutb ketika mengisahkan surat tentang pasukan Talut dalam surat Al-Baqarah ayat 249. Falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum bin nahar. Faman syariba minhu falaysa minni barang saya faman lam yat'amhu fa innahu minni illa man iktarafa ghurfatan biyadihi. Dikatakan dalam Al-Qur'an, maka tatkala Talut sampai dengan pasukannya sampai di sebuah sungai, maka dia mengetes pasukannya dan mengatakan innallaha mubtaliikum binahar. Sungguhnya Allah mengujimu dengan sungai ini. Faman syarbah minhu falaysa minni, barang siapa meminumnya bukan golonganku. Ya, waman lam yat'amhu fa innahu minni illa man iktarafa ghurfatan biyadihi. Barang siapa yang tidak meminumnya baru itulah golonganku. Kalaupun kalian meminum cukup setangkup tangan. Jadi Ibnu Katsir mengatakan begini, pasukan Talut saat berangkat itu totalnya ada sekitar 80.000 orang. Mereka mau menaklukkan Jalut. Pada saat menaklukkan Jalut, 80.000 orang ini mereka berjalan 3 hari lamanya tanpa henti, tanpa istirahat. Memang lagi diuji sama Allah. Sampailah mereka di sebuah sungai. Ketika sebuah sungai mereka merasa kehausan dan di depan mereka pemandangan luar biasa. Maka Talut ngetes pasukannya, ingin cari ini yang imannya benar mana yang enggak, dites. Kata dia, ini ada sungai. Siapa minum sungai ini, dia bukan golonganku. Artinya dia imannya tertolak, dia keluar di barisan ini. Barang siapa yang tidak meminumnya meskipun terasa haus di depan kalian dan ini, dia baru golonganku. Illa man iktarafa ghurfatan biyadihi. Kalaupun kalian mau minumnya cukup setangkup tangan aja. Semua ditanyakan, taat kalian? Taat. Sami'na wa ta'na gitu. Maka bersebarlah pasukan ini menyebar. Ketika menyebar mulailah mereka sendiri. Disinilah ujiannya saat sendiri. Ada yang berpikir kan setangkup tangan doang nggak apa-apa. Setangkup aja, akhirnya setangkup gitu. Sama kayak orang ngisi bensin, bang, bensin setetes bayar nggak gratis, udah tetesin terus sampai penuh kan gitu. Kayak gitu lama-lama. Nah, menurut Ibnu Katsir dari 80.000 pasukan yang teruji hanya 313 orang. Jadi yang gugur itu ada sekitar berapa tuh? 80.000 kurang 313. Makanya Said Qutb mengomentari peristiwa ini dan mengatakan gini, semangat kolektif sering menipu. Itulah kenapa kita diuji dengan ujian pribadi kita. Jadi makanya tampilan kita di luar itu belum tentu aslinya kita, itu disebut dengan akhlak tasannu, akhlak buatan. Karena kita bisa jadi menampilkan diri saat demo Palestina, Allahu Akbar, kan gitu. Pokoknya ketemu Yahudi baunya pengen nabok aja kan gitu. Tapi pada saat kita ini maaf gitu ya, makan kita lebih memilih yang produk Yahudi atau yang lain. Atau mungkin saat lagi di luar Allahu Akbar, terus kita ngumpulin sampah bersih-bersih. Pas di rumah kadang-kadang piring kotor aja ibunya aja disuruh nyuci. Ya, baju kotor kita main lempar aja. Berantakan. Sementara kalau di luar tuh kayaknya kalau lagi acara daurah atau acara-acara kampus kayaknya semangat banget untuk bersih-bersih, beres-beres. Ini sebut dengan akhlak jama'i, akhlak bersama, saat bersama-sama. Lagi bersama-sama menundukkan pandangan gitu ya. Ngelihat ini, tapi saat sendiri buka internet iseng-iseng, ada gambar Miyabi nih. Ya. Ini yang itulah yang disebut dengan akhlak munafik itu. Makanya orang-orang yang melakukan maksiat dengan nifak amali tadi memang dia orangnya sembunyi-sembunyi. Dia melakukan kemaksiatannya sembunyi-sembunyi. Ya. Ya, saat sendirinya dia melakukan itu. Amalnya berbeda itu. Nah, bagaimana kita kalau ini sudah muncul berkarat di dalam jiwa kita, maka memang kita harus melakukan yang namanya kembali akhlak yang kokoh. Nah, akhlak yang kokoh ini muncul atas 3 hal. Yang pertama harus ada di dalam pikiran kita, fikriyah. Yang kedua harus kita rasakan. Yang kedua harus kita lakukan, kita coba. Nah sayangnya materi selama ini pengajaran akhlak, pengajaran budi pekerti di beberapa sekolah itu hanya kepada fikriyah. Makanya banyak karakter itu cuma dihafal, nggak dipraktekin. Makanya kalau ada anak-anak sekolah ditanya
suruh jawab pelajaran PPKN atau PMP, apa yang kamu lakukan kalau ketemu nenek-nenek pengemis? A. Jedotin kepalanya. B. Kasih dia makan. C. Usir dia. Semua ngelingkarin B. Itu fikriahnya. Tapi pas lagi ketemu aslinya belum tentu. Ngusir juga banyak. Karena kita lebih banyak hafal karakter. Jadi yang baik-baik kita tahu. Kalau ketemu apa yang kamu lakukan, pikiran kita tuh mengajarkan gitu. Ketemu sama orang miskin gimana? Kasihani dia, peduli. Tapi belum tentu aslinya. Itulah karakter yang gak kokoh. Karena medan pengalaman kita tuh kurang. Nah, salah satu kelemahan kita dalam mentarbiyah gitu, yang membuat akhirnya muncul istilahnya pribadi yang nifak karena pikirannya berbeda dengan apa yang pernah dilakukan, karena kita miskin pengalaman. Dan ini mula pengajaran karakter akhlak tuh mulai dari tingkat SD. Kalau mau kita evaluasi, anak-anak diajarkan karakter cuma di dalam ruangan. Nak peduli sama orang miskin nah gitu. Tapi hidupnya cuma 3 tempat. Pertama rumah, kedua sekolah, ketiga kendaraan pribadi. Kenal supir angkot aja nggak pernah. Terus kita mau bilang peduli sama rakyat kecil. Pemimpin-pemimpin kita yang sekarang dulunya bilangnya adalah peduli sama rakyat kecil, hidupnya cuma 3 tempat. Kendaraan pribadi, rumah, sama kantor. Bagaimana mungkin mereka dibilang itu pengalaman mereka nggak ada. Maka kepribadian mereka itu kepedulian mereka itu hanya wilayah fikriyah aja. Dan inilah yang dialami oleh orang-orang yang nifak tadi. Pikirannya sih benar meyakini, tapi melakukan enggak. Karena medan pengalaman Allahu Akbar jihad gitu ya. Tapi pas ngeliat tikus kabur gitu. Nyembelih kambing belum pernah gitu. Ini juga. Makanya kenapa anak-anak kita dibilang jadi mujahid nak. Kamu jadi mujahid ya, kamu mujahid. Tapi ngelihat darah kambing bercucuran juga nggak pernah. Kita kan begitu, banyak ya evaluasi. Mau kita bilang peduli, jadi pemimpin peduli. Tapi kalau misalnya apa-apa selalu nggak pernah mendatangi. Kan kita senangnya mendatangi. Saya kadang-kadang sebel kalau puasa Ramadan itu adalah kegiatan untuk mendatangkan yatim piatu ke rumah, ya ke institusi itu. Makanya betapa banyak orang kaya nggak kenal tetangganya karena orang yatim piatu itu didatangkan. Harusnya kan mereka keliling cari sendiri. Kan sunnahnya mereka mengenal lingkungannya. Jadi harusnya anak-anak muda itu memang mereka nggak lagi berpikir sesuatu datangkan. Selain memang memudahkan, makanya saya bilang beberapa bapak-bapak, ya walaupun kita belajar sekarang kalau akikah itu nggak lagi yang namanya mesan dari lembaga bisnis akikah terus mengundang tetangga ke dalam. Kalau kata Ibnu Qayyim yang benar itu adalah motong sendiri bagiin ke tetanggaan gitu supaya anak-anak kita kenal gitu. Karena anak kita tuh miskin pengalaman saat ini, miskin pengalaman Bu Pak, miskin pengalaman. Anak-anak kita tuh kalau dibilang ya pengalaman, makanya mereka jarang bertanya ya. Hidup mereka tuh steril, bukan diimun, steril kan. Makanya kalau di pesantren mereka mungkin bangun tengah malam rajin, di rumah bangun tengah malam juga, tapi nonton Liga Champion. Karena itu tadi sterilkan, yang benar kan diimun. Hidup mereka dengan masyarakat tuh menyatu. Kenapa para sahabat itu mereka kuat? Karena banyak pengalaman. Maka kenapa ayatnya turun yas'alunaka, yas'alunaka. Mereka bertanya tentang ciri anak yang benar-benar kuat dan benar-benar diimun. Mereka banyak nanya. Abi, tadi aku ke Bulak, tadi ada orang gila telanjang. Itu emang boleh, itu pengalaman. Jangan kita selain dulu, awas kamu gitu, bukan. Seharusnya ini yang mau kita bahas dari sisi ini. Nah nanti apa hubungannya subuh nanti kita bahas. Tapi inilah salah satu yang mau kita gali, bahwa bukan hanya fikriyah, syu'uriyah, fi'liyah pengalaman. Maka saya ingat ayat tentang mubazir itu menjadi indah ketika pengalaman itu masuk gitu ya. Jadi saya pernah diminta ngisi acara di Madrasah Pembangunan Ciputat. Ya. Ada sekolahnya siapa namanya Ibu Farida kalau tidak salah. Jadi pernah saya diundang terus saya makan. Dikasih makan terus lagi makan Ibu Farida ini bilang gini, Pak Benri tolong makanannya dihabiskan. Saya nggak rela satu butir nasi pun tersisa. Bayangin Bu, saya dapat makanan tapi diancam deh, kan nggak enak, tamu dikasih makan diancam gitu.
Tapi saya berpikir positif sambil ketawa. Wah, kayaknya Ustazah Farida ini mengamalkan betul ayat Allah, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sungguhnya orang-orang mubazir itu teman syaitan. Kata dia, bukan, itu ayat sudah lama saya hafal, tapi saya berubah bukan semata-mata ayat itu. Kata dia, dulu tahun 78 saya pernah ikut bapak saya waktu remaja ke Kalkuta, India. Saat saya di sana ternyata India lagi musim kelaparan. Saya lihat di depan mata saya itu orang-orang miskin cari makan, sampai saya ngeliat ada anak kecil tuh busung lapar cari-cari makanan gak dapet, akhirnya ngais-ngais tempat sampah. Di tempat sampah nemuin teh kebo tadi. Akhirnya karena saking laparnya dimakan tuh kotoran. Langsung dia nangis, dia bilang gak akan saya biarin depan muka saya kalau ada orang buang makan sembarangan, kata dia. Saya benci, kata dia, karena saya merasakan, kata dia. Sampai nangis dia. Makanya saya baru ingat betul ya, ternyata ayat kauniyah itu lebih berkesan karena pengalaman ketika disinergikan dengan ayat kauniyah. Inilah yang disebut dengan akhlak yang kokoh. Nah, ini dalam kajian kita tentang materi nifak dengan maksiat, nanti kita hubungkan dengan bagaimana kenifakan ini muncul, karena selama ini kita dibangunkan, dididik dengan cara di ruangan 3x4. Kita aktivis-aktivis lebih banyak beraksi di dalam ruangan, tetapi jauh dari masyarakat. Nah, ini yang mau kita coba gali. Makanya mengakar kuat ke dalam para sahabat itu, mereka mengenal kejahilan bukan untuk diikuti, tapi untuk dijauhi. Ya. Nah, subuh itu sendiri menjadi salah satu solusi. Kenapa? Karena dia menjadi, pertama, keberkahan pagi dibuka. Ya, keberkahan pagi itu dibuka. Yang pertama, doa Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkailah kami umatku di pagi harinya. Kenapa subuh itu menjadi bukan hanya pikiran kita, tapi prakteknya juga dilakukan. Hands on itu artinya belajar prakteknya juga. Karena subuh itu kita belajar keluar dari zona nyaman. Orang lagi asik tidur, pagi hari dingin keluar. Salah satu yang membuat kita hilang jiwa militansi karena terbiasa dengan zona nyaman. Ya, orang terbiasa dengan zona nyaman, maka susah diajak untuk jihad, jiwanya tidak militan. Itulah kenapa dalam surat Ali Imran 148 Allah mengajarkan sebuah doa yang menarik. Doanya gini, Rabbana firlana dzunubana wa israfana fi amrina wasabit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan israf yang kami lakukan. Ya, jadi ada dua yang diajarkan kita minta ampun adalah zunub, dosa, sama israf. Apa tuh israf? Israf itu berlebih-lebihan, lebay. Lebay dalam apa? Lebay dalam hal yang mubah. Facebookan 5 jam, Twitteran 12 jam, zikir 5 menit. Itu lebay. Ya, maka kalau kata Said Qutb, israf itu tidak seimbangnya antara perbuatan mubah dengan sunnah. Makanya kalau israf itu sering terjadi, maka yang pertama adalah kita mati jiwa militansinya. Jiwa militansi itu mati karena terbiasa berhidup dalam zona nyaman. Itulah rahasianya kenapa anak-anak Palestina itu hidupnya menjadi gemerlap, mereka begitu luar biasa di usia dininya, karena salah satunya mereka memang mampu diajarkan untuk keluar dari zona nyaman. Orang yang terbiasa hidup zona nyaman, maka yang terjadi saat terjadinya ujian lebih besar, dia menjadi pribadi yang pasrah nyerah. Nah, subuh itu adalah salah satunya. Maka orang-orang yang selama ini terbiasa dengan maksiat, dia jiwa nifak itu muncul. Nah, berkait dengan keluar dari zona nyaman, dia terbiasa itu. Makanya dia bisa menolak, karena maksiatan itu adalah menyamankan. Maksiatan itu muncul karena kita berasal dari israf. Terlebih-lebihan zona nyaman, akhirnya maksiat, zunub itu tadi. Makanya pentingnya kenapa kita sholat subuh rutin, bagi akhwat pun gak harus ke masjid, asal tepat waktu aja. Asal tepat waktu insya Allah. Karena dia bangun dari ini kan jamnya, dia memang paksakan diri. Itulah makanya kenapa kalau sekarang ditanya, ada seorang ibu bertanya, Pak, anak saya mengalami gini. Saya solusinya cuma 2. Pertama, perbaiki waktu sholatnya. Ya, sholat subuhnya perbaiki. Ya, sholat subuhnya.
Yang kedua yaitu adalah pertama perbaiki jam biologisnya yaitu waktu bangunnya, yang kedua perbaiki masalah sholatnya. Ya. Zona nyaman itu benar-benar membelenggu orang itu untuk, makanya orang terbiasa dengan zona nyaman, hidup di belakang ruangan ber-AC gitu. Terus akhirnya dia jadi aktif susah. Makanya kenapa kalau masih mahasiswa itu masih vokal, karena biasa turun ke jalanan memang biasa nggak nyaman karena ngekos kan gitu ya, makannya sehari satu pagi mie goreng ya, siang mie rebus, malam mie goreng direbus ya, besok paginya mie rebus digoreng ya, gitu itu aja. Makanya wajar mereka militan luar biasa, emang biasa gitu. Makanya ketika masuk jadi anggota dewan banyak aktivis yang akhirnya jadi mingkem ketika jadi anggota karena zona nyaman. Makanya kalau kita tahu kenapa Rasulullah itu ketika perintah jihad itu turun, ayatnya mengatakan bukan jihad, perintah dakwah turun, ayatnya mengatakan ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir. Wahai orang-orang yang berselimut, bangkit dan berikan seruan. Ayat ini memberikan sebuah permisalan bahwa Rasulullah maunya nyamannya aja. Maka disuruh bangun, jari keluar dari selimut, bangkit berseruan. Bahasa lainnya adalah yuk keluar dari zona nyaman, karena namanya dakwah itu akan keluar dari zona nyaman. Jadi kalau kita nih pejuang subuh, contohnya memang jadi pejuang subuh itu nanti bakal keluar dari zona nyaman. Ya, pasti bakal keluar dari zona, pasti ada yang mencibir, mencaci maki ya. Meledek ya. Innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya pelaku maksiat itu senantiasa meledek orang-orang beriman, senantiasa menertawakan orang beriman. Tapi kalau kita sabar, kata Allah, falyawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun alal araqi yanzurun. Hari ini kata Allah gantian, orang-orang beriman akan mentertawakan orang-orang kafir dan pelaku maksiat. Apa yang dimaksud Allah dengan hari ini? Yaitu saat kita masuk surga. Alal araqi yanzurun. Kita akan tempatkan suatu tempat yang namanya araqik. Araqik itu puncaknya surga, tempat nongkrongnya orang-orang soleh. Ya, sambil minum kopi ya, ditemani bidadari, sambil cipika-cipikian gitu. Terus nonton bioskop ya, Habibie dan Ainun, nggak ada yang jelas. Itu pokoknya indah gitu. Terus yang zurun itu maknanya dua. Ulama yang paling kuat mengatakan melihat wajah Allah. Yang kedua dia mengatakan ulama melihat orang kafir disiksa. Jadi kita akan melihat orang kafir disiksa dan bebas mentertawakan. Hantem terus malaikat. Wah, itu dulu pernah hina-hina saya tuh gitu ya. Itu matanya belum dicolok tuh terus. Itu nanti, makanya sabar. Jadi Bu, kalau ada yang menghina kita karena dengan keimanan kita, jawabannya nanti innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhakun. Memang orang beriman. Weh, sok alim lu, nggak apa-apa daripada lu sok kafir kan gitu. Udah sok kafir pula, aduh kuadrat tuh dosanya. Jadi memang ini, jadi biasa gitu ya. Keluar dari zona nyaman. Ya di sini saya ingin katakan ya para akhwat, keluar zona nyaman. Cari suami yang mau keluar zona nyaman, yang berani gitu memutuskan. Ini ukti, saya melamar kamu. Dengan apa? Dengan basmalah. Ya, kagak ada duit, iya udah. Jadi kan sebenarnya ini kupinang kau dengan basmalah ini kan mengajarkan kita bahwa nikah itu nggak perlu uang 1.000 atau 2.000, yang penting cukup basmalah kan gitu ya. Ini pernikahan tuh murah sebenarnya, cukup basmalah doang kan gampang kan gitu ya. Masa ada ikhwan yang gak mau nikah juga gitu ya. Gitu. Wow, habis ini baru tuh hantang ibu saya. Basmalah bisa jadi mahar, bisa. Ya basmalah ada uang 50 juta nih ukti, basmalah. Ya. Jadi memang itu pikirkan juga supaya nanti keluar dari zona nyaman. Ya, maksudnya nggak harus misalnya ukur diri juga, tapi maksudnya kita lihat berani juga menghadapi tantangan hidup, bahwa pada dasarnya juga kita harus tahu terlalu banyak merasa zona nyaman itu menipu gitu, membuat diri itu mati. Makanya saya kadang-kadang gini, kok kayaknya hidup anteng-anteng ya. Saya kadang-kadang mikir sama istri gini, kayaknya jangan-jangan itu kita bikin sendiri gitu. Makanya kan kalau kata istri saya, kalau saya lagi agak ketat keuangan, tandanya lagi banyak duit. Kalau kok gitu, iya, soalnya kan Abi sengaja membuat gak nyaman kita kan gitu. Tapi kalau saya lagi royal katanya, itu tandanya saya lagi gak ada duit gitu. Royal aja gitu ya, habis bisa Allah besok uang ada. Ya. Jadi kita yang ngatur uang, kita ngatur kehidupan. Ya, uang tinggal di rekening tinggal 700.000.
Mi nginep di hotel yuk. Wah, gitu. Supaya Umi tenang, tentram gitu. Besok gimana? Allah Maha Kaya. Pas uang lagi banyak, dapat rezeki, ada proyek itu, dapat 10 juta. Mi besok masak ikan asin sama ini mantep tuh. Lah kan baru dapat proyek, udah ikan asin aja gitu. Kok gitu ya, emang gitu. Jadi kita yang ngatur, memang kita harus, karena kalau enggak gitu. Lagi ada duit, naik motor. Lagi uang mau habis, bawa mobil gitu, biarin gitu. Menyenangkan diri. Jadi kita yang menyeimbangkan diri. Jadi terlalu banyak, jadi kita ngukur nih zona nyaman kita nih. Kalau terlalu banyak zona nyaman, hati-hati. Makanya saya bilang kalau berkali-kali naik motor kan, saya juga lagi ngukur nih, wah kayaknya saya udah mulai terbiasa ini nih, berkeluh kesah terus nih karena zona nyaman saya kebanyakan kayak nih. Sekali-sekali naik angkot deh gitu. Gitu. Jadi memang itu aktif, perlu kita. Jadi zona subuh itu melatih, pagi-pagi bangun lagi ngantuk, ya orang enakan di rumah berkemul dengan selimut, terus dipaksa itu subuh itu. Makanya apalagi 40 hari rutin, itu hadisnya tadi yang di awal kita sampaikan, melatih diri. Ya makanya orang yang sudah terlatih di 40 hari itu dia akan terlatih hidupnya. Yang kedua terlatih juga menahan keinginan. Ya. Syahwat itu diserap gitu ya dengan begitu konsep seperti ini. Nah, saudara-saudaraku dimuliakan Allah, inilah kenapa makanya konteks dari subuh kita pahami adalah subuh itu adalah cara Allah mentarbiyah kita bukan dalam ruangan tapi di luar ruangan. Supaya kita berangkat dari rumah ke masjid, supaya kita melewati suasana dingin, menyapa tetangga dan sejenisnya, itu yang sebenarnya ingin diajarkan. Itulah kenapa ketika Rasulullah mengecek sahabat satu-satu, Rasulullah mengatakan siapa yang hari ini mengunjungi saudara yang sakit. Abu Bakar mengatakan saya Rasulullah. Siapa yang hari ini baru saja melayat orang meninggal, saya Rasulullah. Jadi Abu Bakar tuh waktu subuhnya sebelum berangkat subuh dipakai untuk itu. Makanya sekali-kali subuh itu juga jangan di masjid yang biasa dekat rumah kita gitu. Kalau mau coba sekali-sekali agak jauh. Misalnya rumahnya di Romangun gitu, subuhnya di Bogor gitu misalnya. Yang jelas sih kurang kerjaan memang. Oke, wallahualam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja, bila taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Ustadz Benri sendiri. Mungkin sekarang waktunya kita masuk sesi tanya jawab ya. Dan kebetulan di belakang juga lumayan banyak juga audiensnya dan kita kayak bagi 2 sesi nih. Jadi sesi pertama mungkin biar di belakang juga dikoordinir dulu untuk siapa aja yang akan bertanya. Nanti juga ada timnya yang ada di sana. Jadi jangan ragu untuk mencari panitia yang ada di belakang. Satu dari Ahod dan satu dari Ikhwan. Dan kita mulai pertanyaannya dari yang sesi yang di depan ya. Mungkin sedikit aja, kira-kira di sini siapa nih Ustadz yang lama di kamar mandinya Ustadz? Jadi ya alhamdulillah kita udah dapat banyak masukan dan mudah-mudahan juga udah bisa mulai kebentuk pola terapinya akan seperti apa. Dan nggak usah berlama lagi, mungkin dari Ikhwan dulu ya. Boleh, termin 1 Ikhwan 1 Akhwat. Untuk yang belakang mungkin termin berikutnya ya, yang di belakang layar. Silakan angkat tangan. Nah ini kayaknya ada pejuang yang masih muda banget nih. Kira-kira gimana? Mau mulai? Untuk Akhwat belakang. Oke. Langsung. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Andi dari Jakarta Selatan, dari Pejaten maaf. Yang ingin saya tanyakan tadi berkaitan dengan hadis yang disebutkan di awal tadi Pak Ustadz tentang keutamaan bagi mereka yang mengikuti mengikuti takbir pertama. Takbir pertama di sini yang dimaksud apakah benar-benar mengikuti dari awal ataukah yang dimaksud adalah rakaat pertama? Itu yang pertama. Yang kedua,
kalau kita baca di buku tentang keutamaan sholat subuh, di situ disebutkan bahwa contoh yang diberikan oleh Rasulullah adalah beliau sholat sunnah dulu di rumah, setelah itu baru mengikuti sholat berjamaah. Nah kadang-kadang kalau kita sunnah dulu di rumah, kita tertinggal untuk mengikuti rakaat pertama atau mungkin takbir pertama. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab Ustaz ya? Langsung aja mungkin Ustaz. Iya. Jadi kalau yang dimaksud dengan sebagai rokaat pertama itu sebagai apa yang dimaksud dengan takbir pertama ini adalah pemahaman para ulama, termasuk juga Syekh Shalih bin Kaisan ketika mengajarkan kepada Umar bin Abdul Aziz. Jadi saya ingin hubungkan juga bagaimana sholat yang tertib itu dengan juga perilaku dan kesuksesan masa depan. Salah satunya adalah ketika kita meyakini ayat mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, ayatnya dimulai dengan akimis sholat, tegakkanlah sholat. Nah salah satu permasalahan negeri kita ini adalah sholatnya nggak tegak tapi dijalankan. Makanya dalam surat Mati. ngomong gimana? Tes. Nggak usah lah. Gini aja cukup ya. Makanya di dalam surat Maryam ayat 59 Allah katakan gini, dan ini ada terkaitan. Fa khalafa mim ba'dihim khalfun adha'u shalah wa tabau syahawat. Akan muncul di belakang mereka suatu generasi yang pertama suka mengabaikan sholat, yang kedua mengikuti hawa nafsu. Orang yang suka mengabaikan sholat cenderung nanti adalah suka maksiat, mengikuti hawa nafsu. Makanya disebutkan di sana adalah bukan meninggalkan sholat tapi mengabaikan sholat. Ya, mereka adha'us shalah, mereka jalankan sholat tapi diabaikan. Itu tadi sholat subuhnya menjelang duha, namanya sholat suha ya. Sholat zuhur menjelang asar, pas injury time aja. Ya, dia berharap kayak kemarin Manchester City menang lawan MU kan gitu ya. Jadi kayak kira-kira pas injury time kayak sukses, enggak juga. Jadi dia bilang inilah orang-orang yang gagal adalah orang mengambil pas keberkahan itu. Makanya negeri kita, remaja kita rusak kan mulai dengan sholat yang tidak mukimah. Sholatnya dijalankan tapi buru-buru, ya. Makanya sholatnya tidak mulai dari awal, selalu ngambil yang terakhir, sab terakhir. Kira-kira imamnya udah mau selesai, mau awalat doliramin, pas al-ikhlas baru dia masuk. Ini kebiasaan. Makanya paling seneng kalau ngelihat masjid, apalagi tarawih yang jamaahnya paling cepat, imamnya paling cepat. Maka di searching kadang-kadang bikin komunitas. Lu di mana? Di sono 23 rakaat 5 menit. Ngantuk. Bangga banget. Saya sih malah bilang 23 5 menit. Ogah gue di sana gitu. Kagak ngapain baca apaan, kagak khusyuk jelas. Imamnya pasti kumur-kumur itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kasihan kan nenek-nenek baru takbir Allah. Dia udah ruku duluan imamnya. Ya, makanya nenek-nenek inisiatif dia tahiyat akhir aja. Loh kok tahiyat akhir ntar juga imamnya nyusul katanya. Makanya jangan, ini juga kebiasaan kita nggak terlatih. Makanya kalau tarawih cari paling lama. Ya, cari paling lama latihan dari awal. Itu yang disebut dengan tadi keluar dari zona nyaman. Tarawih maunya nyaman aja. Nah, dalam kisah Umar bin Abdul Aziz itu kan kalau baca Umar Ibn Khalifatul Zahid karangan Ibnu Jauzi itu disebutkan Umar bin Abdul Aziz muda itu Umar yang agak bandel juga. Ya, Umar yang agak bandel yang kalau pakai baju itu lumayan mewah gitu ya. Pembantunya salah cuci sedikit ditendang. Ini Umar bin Abdul Aziz. Ya, dandannya lama ya, termasuk pemuda metroseksual di masa itu. Pokoknya senang dengan parfum yang paling bagus ya. Karena bapaknya orang kaya, gubernur, yang 1 bulan tuh dikasih 1.000 dinar buat dia. 1 dinar itu 2,3 juta sekarang, sekitar 2,3 M per bulan. Ya, kalau beli bakso berapa gerobak itu kira-kira. Jadi kalau kita pahami dia difasilitasi bapaknya gitu. Nah bapaknya karena super sibuk disebutkan sampai nggak manggil guru supaya jadi murabbinya, namanya Syekh Shalih. Kata Syekh Shalih, Syekh Shalih kasih tugas cuma 2, ajarkan anak saya 2 hal, berbahasa yang baik, bahasa Arab yang baik. Yang kedua, sholatnya nggak boleh terlambat meskipun 1 rakaat harus takbir awal.
Ya udah, akhirnya saya soling melanjakan tugasnya. Suatu hari ternyata didapati Umar sholatnya terlambat. Tulis surat aja bapaknya, anakmu hari ini terlambat sholat 1 rakaat, nggak takbir awal. Abdulaziz bin Marwan nggak terima, dipanggil tuh gurunya ke Mesir. Kenapa Nas terlambat sholat? Itu soalnya dia sebelum sholat nyisir dulu, rambutnya kan panjang dan itu nyisir lama udah dia nggak sadar, dulu kan nggak ada mic. Ya, akhirnya udah berangkat, dia nggak ngeliat waktu, akhirnya 1 rakaat. Maka Abdulaziz bin Marwan dia menulis surat buat anaknya yang jauh di Madinah. Nak, bersamaan dengan surat ini ayah utus tukang cukur khusus dari Mesir untuk botaki kepala kamu, agar tidak ada alasan lagi kamu terlambat sholat. Jadi Abdulaziz bin Marwan tahu penyebab dia terlambat sholat apa, itu yang diberesin. Gara-gara rambutnya panjang, cukur. Terlambat sholat kenapa? Gara-gara punya bebek, ambil. Terlambat sholat kenapa? Gara-gara twitteran, udah akunnya tutup. Jadi gitu, penyebabnya apa? Kenapa Umar bin Khattab ketika sholatnya terlambat nangis? Ya dia mengikop dirinya, mu'aqobah, yaitu dengan menjual kebun, gara-gara asing menjual kebunnya. Itu salah satu yang membuat jiwanya menjadi militan. Makanya tadi kalau tanya, memang yang paling terbaik adalah pas takbir, bukan rokaat takbir, karena hadisnya yurika takbiratul ula, dia mendapati takbir pertama. Kalau ini memang berat, kalau ditanya saya juga pernah sering juga, makanya lagi melatih diri juga. Nih kalau tanya jujur saya juga, karena takbir pertama ini kadang-kadang lagi macet kan gitu, ya udah, kadang-kadang nggak dapet juga kan gitu. Makanya kita belajar kalau mau jadi pribadi berkualitas gitu. Makanya Muhammad Al-Fatih menjadi pribadi luar biasa kan juga dari sholatnya. Nah besok mungkin Ustaz Felix lebih bahas tentang itu, karena kan dia punya komunitas Al-Inkisariyah Muhammad Al-Fatih itu, yang dimana anak-anak muda seumuran ini nih, adik kita yang di depan ini, yang bikin komunitas Al-Inkisariyah, teman-temannya dikumpulin, tugasnya cuma satu, ngingetin tentang sholat tepat waktu, ya, sampai sholat tahajud bersama-sama gitu. Makanya pada saat sudah balik sampai meninggal, Muhammad Al-Fatih tidak pernah ketinggalan sholat rawatib 1 rakaat pun, termasuk juga sholat tahajud. Ini pribadi berkualitas itu mulai dari sholat. Ulallam sawab. Oke, satu aja lagi ya, saya ditunggu sama anak istri saya ini, sebenarnya habis pulang jalan-jalan nih, karena saya baru pulang dari Bali, hari ini kompensasi untuk keluarga. Jadi seharian full, makanya panitia nelfon saya nggak saya angkat-angkat, karena memang no BB, no handphone gitu. Pas maghrib baru saya terangkat, karena saya bisa jalan-jalan, saya titipkan istri saya di tempat terdekat di sini. Iya. Cek satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Nama saya Serli Anavita. Iya. Nama saya Serli Anavita dari Universitas Paramadina. Saya punya 3 pertanyaan, Ustadz. Yang pertama. Ntar dulu, Serli ini nggak pernah manggil saya Ustadz. Iya, Kak Bendri. Karena dia manggil saya kakak. Serli ini Pildacil dan dulu saya bimbing dari kecil. Jadi sekarang udah jadi dai muda. Enggak. Dari ini, silakan Serli. Iya, pertanyaan yang pertama mengenai khususnya untuk perempuan. Ketika dia kena haid, otomatis kan akan ada kelonggaran atau sejenisnya, Ustadz, sehingga dia terbiasa untuk bangun lebih siangkah atau sejenisnya. Itu kira-kira tips atau kiat untuk kita, khususnya perempuan, bagaimana? Yang kedua, kebanyakan itu orang sesudah sholat subuh itu tidur lagi, Ustadz. Apakah berkahnya dapat? Tapi dia takbir dari pertama dan sholat jamaah di masjid, tapi pulang dari situ dia tidur lagi. Yang ketiga, mengenai salah satu ciri perilaku nifak, kalau nggak salah tadi disebutkan adalah lama di kamar mandi. Itu mungkin bisa dikasih sedikit alasan atau dalil atau rasionalisasinya, Ustadz, karena kan ada orang yang dia cukup detail dalam membersihkan atau merawat dirinya sehingga lama di kamar mandi. Apakah itu termasuk salah satu ciri orang-orang nifak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terkait dengan orang yang subuh ya tadi ya, perempuan dulu yang lagi haid. Bagaimana kondisi siklusnya ini membuat dia akhirnya lebih banyak tidur. Itu kenapa saya bilang haid itu kan adalah perempuan diistirahatkan untuk beribadah, tapi dia bukan berarti nggak butuh Allah.
Bagi jiwa yang merasa Allah itu jadi kebutuhan, maka halangan untuk mendekati Allah bukan berarti membuat dia justru bermain-main. Yang diharamkan adalah beribadah, tetapi sesuatu yang bisa didekati untuk mendekati Allah harusnya dilakukan. Misalnya yang para ulama masih membolehkan adalah berzikir, murojaah Al-Quran, walaupun Imam Syafi'i mungkin ada sebagian dari pengikut Imam Syafi'i yang mengharamkannya gitu. Tapi murojaah hafalan gak ada masalah. Makanya banyak perempuan merasa bahwa ketika sudah haid itu dispensasi. Kenapa? Karena paradigma sholatnya adalah masih kewajiban. Karena itu senang. Orang kalau sudah cinta sama sesuatu terus merasa nggak ketemu senang, itu tandanya cintanya cinta palsu. Asik nggak ketemu sama Allah. Kalau saya malah itu harusnya sedih. Orang cinta kok. Orang kalau cinta nggak diketemu dia sedih. Makanya berharap supaya haidnya jangan lama-lama dong. Gitu. Kalau masalah asik, kapan lagi saya haidnya biar nggak sholat. Nah ini juga harus kita ini. Makanya karena sholatnya masih merasa kewajiban, bukan hobi atau merasa kesenangan. Kalau para sahabat kan sholat itu hobi. Makanya sampai keluar sholat mutlak. Kalau dalam kajian fikih selama kenal sholat mutlak karena bingung sholat apa lagi kan gitu. Sholat aja kan gitu. Kalau kita kan sholat masih cari. Nah ini kenapa? Karena mereka merindukan pertemuan dengan Allah. Nah kalau bagi kita, bagi khususnya bagi perempuan, seharusnya sudah belajar bahwa sholat itu kebutuhan. Karena kalau nggak ada Allah, apalah artinya hidup ini kan? Kalau nggak ada Allah, ya wajar lah kalau saya bergalau-galau selama sepanjang hari, ya. Karena memang nggak ada Allah. Makanya tak ada Allah dalam kehidupan, menyebabkan jiwa itu merasa kering. Nah, bagaimana supaya Allah hadir sementara kita lagi haid merasa kerinduan? Maka saya mengibaratkan adalah dengan cara tadi. Dengan kita meroja hafalan itu seolah-olah kita membacakan surat kerinduan, surat cinta. Itu. Makanya bangun tetap. Makanya Ibnu Taimiyah kembali, dan ini saya baca di dalam bukunya Adnan Baharis ya, ketika dia bilang bahwa memang siklus hidup itu ditentukan dari azan. Azan itu sebenarnya sesuai dengan siklus kehidupan. Makanya memang kalau sudah subuh itu adalah sunnahnya bangun. Ya, walaupun ini memang ideal banget ya, udah beberapa hal kasus banyak juga yang nggak bisa, tapi memang belajar kalau memaksimalkan diri subuh itu bangun, apapun yang terjadi bangun, meskipun kita mungkin dalam keadaan nggak sholat, bangun beraktivitas, ya. Nah kalau permasalahannya bagaimana kalau ternyata dia tidur lagi, apa nggak ada keberkahan? Ya pergebahan itu justru memang doanya adalah supaya Rasulullah motivasi sahabat itu dengan banyak pagi hari itu berkah, menyebarkan kemanfaatan. Makanya para sahabat bangun, mereka menyebarkan benar-benar benih kemanfaatan itu kepada masyarakat. Ya tidak tidur lagi. Karena itu udah masuk waktu yang disebut dengan waktu nahar, di mana mencari maisyah, ya, bekerja gitu. Ya mencari kemanfaatan, ya. Maka mulailah dengan bagaimana terbiasa. Kenapa tidur lagi? Karena kita tidak punya kesibukan luar. Kan kalau kita teliti yang menyebabkan kita ngantuk itu ada, saya lupa nama hormonnya apa, tapi hormon ini yang menyebabkan ngantuk ini akan hilang kalau kena matahari pagi di bawah jam 10. Jadi penyebab ngantuk itu karena nggak kena matahari itu. Makanya kalau kita bangun pagi seapapun ininya, kalau pengen nggak tidur lagi keluar, pas kena matahari itu tiba-tiba nggak ngantuk. Di bawah jam 10. Saya lupa, kalau mungkin ada para ahlinya yang bisa menyebutkan, ada namanya zat apa di dalam matahari itu yang menyebabkan itu bisa kita merasa tidak ngantuk lagi. Ya itu. Yang ketiga, lupa tadi itu. Apa yang ketiga tadi? Gimana, Sir? Oh ya, itu bukan ciri nifak, bukan. Saya selalu katakan ini pengalaman menangani beberapa kondisi remaja. Hampir semua remaja berkasus itu di dua hal ini. Pertama, bangunnya suka kesiangan, lama di kamar mandi. Dua hal ini selalu muncul terikat. Ya, kalau dia bangunnya suka kesiangan kamar mandi makin mutlak. Kalau dalilnya apa? Pertama, jelas hadis-hadis banyak meriwayatkan bahwa di kamar mandi tempat jin dan syaitan. Dan para ulama salaf itu keyakinan ulama salaf itu adalah mempersedikit waktu di kamar mandi itu lebih utama. Ya. Makanya ada yang nanya, maaf itu ya, ini berkaitan dengan suami istri kan gitu. Ada yang nanya bagaimana hubungan intim kamar mandi, rumah salaf enggak? Oh itu boleh, tapi rumah salaf mengatakan membencinya. Sebagian mengatakan saya membencinya. Kenapa membencinya? Karena itu banyak tempat jin dan syaitan. Gitu.
Nah makanya memang harus jangan lama-lama di situ. Ya, kita hanya sekedar untuk maaf gitu ya, membersihkan diri sebagainya. Jadi makanya mempengaruhi pikiran, mempengaruhi hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan diri. Itu saja saya pikir, mohon maaf jika ada yang salah. Saya doakan mudah-mudahan jamaah kita yang hadir di sini semakin besar. Ada rencana panitia mau bikin subuh akbar insyaallah ya. Sampaikan ini kepada saudara-saudara kita. Saya nggak bisa menemani sampai besok, tapi saya berdoa mudah-mudahan ini kegiatan ini menjadi lebih berkah lagi. Bila taufik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.